Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertangkap basah hendak mencuri motor di Kabupaten Bekasi, seorang pemuda diamuk massa. Sidang pembunuhan berantai Wawon CS kembali digelar. Penjual racun tikus dari Cianjur hadir sebagai saksi. Tak ada meja dan kursi, puluhan siswa kelas 4 sekolah dasar di Bandung Barat terpaksa belajar beralaskan karpet di tahun ajaran baru. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang siswa sekolah dasar yang menangis di hari pertama sekolah dapat uang jajan dari Bupati Garut. Hal itu dilakukan saat Bupati dan Dinas Pendidikan meninjau pelaksanaan tahun ajaran baru di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Terima kasih ya. Semangat ya. Jangan nangis ya. Seperti inilah cara Bupati Garut menghibur siswa yang menangis di hari pertama tahun ajaran baru. Ya, bagi-bagi uang buat jajan. Bahkan ada juga yang mendapatkan Rp50.000 untuk bisa jajan sepuasnya. Jualan, kamu hari ini jajan ya. Kamu hari ini masuk ke Alfamart jajan sesukanya Rp50.000. Tak hanya sekolah dasar, Bupati juga meninjau sekolah tingkat pertama bersama Kepala Dinas Pendidikan yang memastikan seluruh kebutuhan siswa untuk belajar di sekolah terpenuhi termasuk sarana dan prasarana. PPDB sekarang di Garut dalam keadaan yang sangat baik. Semua terakomodir masuk sekolah. Baik yang dari SD ke SMP maupun dari taman kanak-kanak masuk ke SD kelas 1. Semuanya ada dan merata di 42 kecamatan, 421 desa, orang Garut sekolah. Kami jamin semuanya tidak ada pungutan apapun dan kita juga membantu ya melalui CSR dan sebagainya. Tadi juga kita membantu untuk membeli sepatu dan alat-alat lainnya bagi mereka yang tidak mampu ya. Nanti koordinasi saja dengan Korwil kita akan selesaikan. Selain mendorong sarana dan prasarana memadai, pihaknya juga ingin mendorong sekolah aman tanpa ada kekerasan serta dipastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Hari kedua memasuki tahun ajaran baru, puluhan siswa sekolah dasar di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa siang harus belajar lesehan di lantai. Hal ini disebabkan karena sekolah kekurangan meja dan kursi karena bantuan pemerintah setempat belum kunjung tiba. Para orang tua pun berniat patungan membeli meja dan kursi baru. Sekilas, gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Cipendei di Kecamatan Padalarang, Bandung Barat ini tak ada yang salah. Namun ternyata, kelas di lantai atas gedung sekolah tak terdapat bangku dan kursi. Siswa belajar lesehan dengan beralaskan karpet. Pada tahun ajaran kali ini, sekolah memang kekurangan kursi. Pengajuan telah dikirim ke pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tetapi barang yang diminta belum juga tiba. Dan pengajuan memang sudah sampai, bahkan saya sudah mau diberi sih sebetulnya. Tapi kan untuk pemberian yang namanya bantuan itu kan ada waktunya. Ada masa yang nggak bisa sembarangan, ketika saya meminta langsung datang, enggak. Nah insya Allah mungkin ketika nanti itu datang, insya Allah yang nomor 1 itu akan diberikan adalah Cipendei sebetulnya. Gitu, dari distrik sudah konfirmasi, saya juga sudah minta, sudah mau datang juga sudah mau datang. Tinggal apa coba? Iba melihat siswa kelas 4 belajar di lantai, orang tua pun tergerak untuk membawa kursi dan meja sendiri. Bahkan mereka berniat patungan tetapi belum ada keputusan bulat. Kemudian di atas itu tidak ada kursi dan meja. Padahal pihak sekolah sudah mengajukan ke distrik untuk permintaan kursi dan meja. Sudah beberapa kali tapi belum turun juga Pak. Kemudian kami usul kepada kepala-kepala yang menghadiri kami kemarin rapat dengan bendahara, sekretaris dan kepala semua bahwa kita yuklah bareng-bareng gitu. Kita kudunan nyari solusi untuk membeli kursi dan meja. Belum ada kabar pasti waktu meja dan kursi yang diajukan tiba di sekolah. Untuk sementara, 43 siswa terpaksa belajar dengan kondisi yang ada. Padahal ini menjadi ironi karena letak sekolah berada di pusat kota dan tak jauh dari perkantoran pemerintah kabupaten.
Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengklarifikasi temuan 4.000 lebih siswa yang gagal PPDB sistem zonasi, rupanya tak semua melakukan kecurangan. Persoalan ini pun diminta diselesaikan di tingkat daerah. Dugaan kecurangan ribuan siswa dalam PPDB Jawa Barat 2023 ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Namun ditegaskan bahwa 4.791 siswa yang gagal dalam proses PPDB tidak semuanya melakukan kecurangan, melainkan ada yang tidak memenuhi syarat sekolah seperti kurangnya nilai rata-rata. Meski begitu, proses PPDB di Jawa Barat memang tak terhindarkan dari kecurangan. Paling banyak terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Lagi saya ingin katakan tidak berarti bahwa indikasi banyaknya itu berarti indikasi yang negatifnya gitu ya Kang ya. Nah itu juga coba ingin disampaikan, jangan sampai seolah-olah jumlah-jumlah itu terkait dengan ada hal yang cukup tidak baik misalnya di beberapa kabupaten kota tersebut misalnya gitu. Sejumlah kecurangan dalam proses PPDB dengan sistem zonasi turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Dari data yang dikantonginya, jumlah kasus kecurangan dianggap tidak terlalu banyak, sehingga masih bisa diselesaikan di tingkat daerah. Mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai ke setingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir. Intinya kita mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu, jangan terlalu mepet waktunya dengan pada masa penerimaan, karena sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya. PPDB sistem zonasi dicetuskan oleh Muhadjir Effendi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Setelah berganti menteri, polemik PPDB sistem zonasi masih tak kunjung berhenti. Bahkan hingga kini tetap belum ada solusi nyata yang selama ini dinanti-nanti. Muhammad Rizal dan Ahmad Hadin melaporkan dari Bandung.